Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali di acara Coffee Talk on TV bersama dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang diselenggarakan di TVmu. Dan hari ini kita live di sore hari pukul 16 sampai dengan 17. 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama tentang COVID-19. Tema kita kali ini adalah tentang cara santuy mengelola gabut di saat pandemi COVID-19, dan sudah bersama dengan kita para narasumbernya. Tetapi kami ingatkan para pemirsa bisa juga berinteraksi dengan kita di channel TVmu kali ini di 0852 2507 9119. Pemirsa bisa nanti ikut diskusi dengan para narasumber, acara santai ngobrol tentang COVID. Dan tentunya tema kali ini sangat menarik, gaul gitu ya, milenial ya, cara santuy mengolah gabut di saat pandemi COVID-19. Dan saya akan menyapa para narasumber yang sudah berada di studio maupun juga yang ada di beberapa tempat, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Malaysia, dan juga ada yang di Turki. Kita sapa dulu yang di studio. Yang di studio ini sudah hadir bersama dengan saya adalah Mbak Ratna Yunita Setiani Subarjo, SPC MC Psikolog, dosen Unisa, sekaligus juga tim MCCC di layanan dukungan sosial. Assalamualaikum Mbak Nita. Assalamualaikum. Jadi saya manggilnya Mbak Nita ya? Iya, Mbak Nita aja, biar awet muda. Biar awet muda. Baik, terima kasih Mbak Nita ya sudah hadir di sini. Ya. Ini membara sekali ya, merah menyala. Oh iya, harus. Jadi semangatnya harus menular untuk yang lain, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nita sudah bersama dengan saya di studio, dan juga kita akan sapa teman-teman kita yang ada di luar sana. Yang pertama adalah Dr. Era Catur Prasetyo, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Mas Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ya, kongsian sama Mbak Nita nih, bajunya merah-merah ini. Sehati ya, Dok ya. Iya. Sehati. Tadi janjian ya? Itulah chemistry. Chemistry ya, baik. Kita berjuang bersama. Jadi semangatnya membaik. Ini bukan karena masih masih berada di zona merah gitu ya. Jawa Timur dan Yogyakarta enggak ya? Surabaya sudah zona hitam loh. Malah hitam ya. Zona hitam ya. Baik, terima kasih Dr. Catur atau Mas Catur, biasa kita akan memanggil beliau. Yang ketiga, narasumber yang akan membahas tema kita kali ini adalah Dr. Zul Azlin Razali. Beliau adalah psikiater, dosen perubatan Universitas Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Budi. Terima kasih. Catur dan luar Nadri. biasa ini ya. Dr. Zul, kita manggilnya apa ini? Kalau Malaysia apa? Kalau Indonesia kan Mas itu ya. Kalau Malaysia apa ini kita manggilnya? Zul saja. Zul aja ya, atau Bang Zul ya, Bang Zul ya. Zul aja. Bang Zul ini yang ada di Malaysia. Bang Zul ini di rumah ya, Bang Zul ya? Iya, iya. Bang Zul Malaysianya di mana? Di Kuala Lumpur atau di mana? Di bawah sedikit dari Kuala Lumpur. Kajang nama tempatnya. Apa itu? Kajang. Oh, di Hajam ya. Di Hajam. Keseharian Kajang. tapi Kajang. Hajan. Ya, baik, terima kasih Dokter. Wah, ini harus menyesuaikan dengan ini bahasa-bahasa Melayu ini. Baik, terima kasih Bang Zul yang ada di Malaysia. Nanti kita sharing berbagi tentang solusi, tentang kecemasan, banyak hal ya, tentang santuy. Mas Catur ini yang nanti familiar ini membahas ini. Lalu yang keempat ada teman kita juga yang ada di Turki. Dulu pernah ketemu ya di Yogyakarta, sempat foto bersama juga ya, foto bareng saat itu di Jogja. Beliau adalah Nadrie Ogus. Ya, Assalamualaikum Nadrie. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Oh baik, ini Nadrie ini saya senang karena bisa berbahasa Indonesia, sehingga saya nggak perlu berbahasa Turki dan tidak perlu berbahasa Inggris ini. Ya Nadrie. Ya. Bagaimana suara kita? Pak. Ditangkap dengan nyaman ya di sana ya Nadrie ya? Ya Pak, sudah lama waktu belum pernah bicara bahasa Indonesia, jadi saya sekarang sedikit excited. Sedikit ya. Apakah lancar atau tidak lagi? Iya baik Nadrie. Iya, terima kasih. Sore hari ini kita akan membahas tentang cara santuy mengolah gabut di saat pandemi COVID-19. Ini kita ke Mbak Nita dulu, sebelum nanti ke teman-teman yang ada di sana. Mbak Nita, kalau kita ngobrol tentang santuy itu ya, ini kan kegalauan itu ya, masyarakat ya, dalam bahasa yang lain ya, di saat gabut, saat endemik corona. Apakah memang saat ini ya? Ini kan kalau kita hitung dari Presiden sejak tanggal 2 Maret saat itu menyampaikan ada pasien terindikasi COVID-19. Apakah memang sampai sekarang masyarakat mengalami yang demikian? Ya, jadi masyarakat itu awalnya tentu melihat berita, kemudian mereka menyikapi begitu kan ya Pak ya. Nah, ketika mereka menyikapi, ketika kita lihat media sosial, nah itu ternyata apa yang dirasakan satu orang itu menular dengan cepat.
Jadi yang satu merespon bagaimana, kemudian itu akan cepat menular dengan yang lain. Nah, kalau kita tarik garis sampai sekarang ini, masyarakat menjadi semakin cemas manakala mereka sendiri tuh berdebat gitu. Jadi yang satu misalnya berdebat terkait dengan ini itu apakah kita harus masih memerangi, kemudian yang lainnya masih bertahan kita harus lebih termotivasi untuk bisa new normal misalnya seperti itu. Nah, perdebatan itu yang membuat mereka sendiri akhirnya menambah kecemasan mereka. Jadi sepertinya memang kita perlu membantu untuk itu kan ya. Ya, jadi memang banyak hal terutama kemudian berita-berita ini yang menambah kemudiannya berdampak secara psikologi ya. Dokter Catur, ini bahasanya ini dari Dokter Catur ini, cara santuy gitu ya. Saya senang ini. Mas Catur ini masih muda, tetap mendunia gitu ya. Kayak muda tapi tampang tua ya. Tampang tua. Sebenarnya bahasa ini dari mana Mas Catur, santuy dan gabut ini Mas Catur? Ya. Baik Mas Budi. Saya sepakat sekali dengan yang pengen disampaikan Mbak Nita ya, bagaimana hari ini kita bisa melihat ternyata sebenarnya kalau dilihat fasenya, ya fase sekarang ini kan kalau ditilik kalau dalam teori psikiatri bencana itu kan kondisi sekarang itu tahapannya itu setelah fase awal, kemudian ada fase namanya heroik, kemudian fase honeymoon, di mana orang-orang ketika itu sudah banyak yang saling bantu, orang-orang juga merasa optimis terhadap ini akan segera selesai. Nah, sekarang fasenya namanya fase disilusi. Nah, di fase ini itu adalah fase di mana seringkali yang terjadi kayak gini, jadi boredom, kejenuhan, terus kemudian anak-anak Indonesia sekarang ngomong kejenuhan itu katanya gabut gitu, gagal butuh ya atau apa ya, intinya itu bosen banget gitu, namanya gabut gitu. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Nita tadi, tubuh kita itu dia punya sebuah mekanisme yang ketika apa ya istilahnya, ketika kecemasannya itu bertambah-tambah, menumpuk, ada tempat di tengah otak kita ini namanya amigdala, dia akan bekerja overextensif. Gitu. Dia akan overextensif, yang dia akan merangsang tempat namanya salah satu tempat di bagian otak yang dia ngatur namanya saraf simpatis sama parasimpatis. Nah, saraf simpatis sama parasimpatis ini ibarat kalau di mobil itu kayak gas sama rem. Gitu. Nah, ketika kita cemas, kita berkali-kali kita mengerem otak kita ini gitu, sehingga akhirnya kita cemas terus gitu. Nanti gambarannya kalau secara biologi itu akhirnya ada zat di otak namanya kortisol, yang itu akhirnya jadi kayak banyak banget, yang akhirnya kita jadi kecemasannya berlebihan. Nah, kenapa kok temanya yang cocok banget pada kesempatan kali ini santuy gitu, santai gitu. Santuy karena itu sepadan dengan apa itu kalau bahasa? Bisa nyetir mobil dengan baik itu ketika kita bisa menyeimbangkan kaki antara gas dan rem, ketika kita santuy gitu. Intinya ternyata kita bisa mengelola kondisi gabut kita itu kalau kita bisa mengelola emosi kita dengan santuy. Antara gas dan rem itu kita seimbangkan dengan baik. Begitu Mas Budi. Kenapa kemudian ini kita bilang santuy? Menarik nih ya. Jadi kira-kira ini ya teman-teman pemirsa TVMU, asal muasalnya bahasa ini ya, santuy dan gabut ya. Jadi gabut tadi ini menarik ya, bahasa-bahasa yang sudah mulai familiar di masyarakat di era pandemi corona ini ya. Gagal butuh, atau kemudian tadi bisa kemudian juga dibahasakan yang lain adalah mulai pada galau, mulai gelisah, mulai pada ini ya, nggak betah gitu, nggak nyaman ya, karena memang sudah lama sekali ya. Apalagi kemudian kita kaitkan dengan perbedaan individu ya Mbak Nita. Kalau sebelum kita ke Malaysia dan ke Turki kalau di Indonesia sendiri sekarang yang dilakukan teman-teman, terutama di lingkungan sosial MCC itu, apakah memang tinggi angka kegalauan di masyarakat ketika mereka harus banyak stay at home atau kemudian mereka tidak boleh banyak beraktivitas di luar? Angkanya apakah memang tinggi, Mbak Nita? Ya, jadi waktu di awal-awal layanan konseling, jadi MCCC layanan dukungan psikososial ini kita kan memberikan konseling online ya, Bu Dia.
Nah, ketika di awal-awal itu kita mendapatkan klien bahkan dalam sehari pun bisa 9 sampai 10 klien gitu. Nah, padahal kan kita tahu bahwa layanan itu banyak ya yang online. Artinya kan di situ kita bisa mengukur sebetulnya Tidak masyarakat hanya itu betul. Jadi kan kita bisa mengukur tuh masyarakat tuh sebetulnya memang benar-benar mengalami fase awal tadi itu ya. Jadi kayak jet lag gitu ya. Itu aja yang terbuka menyampaikan ya, itu belum yang tidak menyampaikan. mau menyampaikan karena Betul khawatir, sekali. takut. Betul, karena kan juga ada stigma di masyarakat bahwa kalau kita cerita sama psikolog itu jangan-jangan dianggap kita tuh nggak normal gitu loh. Nah, sementara di sisi lain kan memang mereka harus terbuka nih, makanya kita sangat mendukung termasuk dari layanan dukungan psikososial ini untuk kita membuka chance bagi mereka untuk bisa curhat. Nah, kemudian yang kedua kita bisa mengukur dari ketika kita mengadakan diskusi online seperti itu kan peminatnya itu pertanyaannya ya seputar itu saja, stres, cemas, sampai akhirnya ada beberapa gejala-gejala depresi, tidak mau makan, kemudian nggak mau melakukan aktivitas apapun, bahkan mandi pun mungkin 2 hari sekali begitu. Gitu ya? Nah itu kan luar biasa ya Pak Budi ya. Makasih Mbak Nita. Nah, saya mau ke Dr. Zul ya yang ada di Malaysia. Dr. Zul, tadi ini kalau Mbak Nita di Indonesia kecenderungannya di awal-awal itu sampai kira-kira ya per hari 10 orang menyampaikan konsultasi ke layanan dukungan konsultasi. Dia di Muhammadiyah itu punya layanan dukungan konsultasi namanya LDP, layanan dukungan psikososial Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Itu sehari bisa 10. Kalau kita kalikan sebulan maka sekitar ada 300-an orang yang konsultasi. Di Malaysia sendiri gimana, Bang Zul? Oke, saya sendiri tidak terlibat dengan online konsultasi. Saya sendiri pada awalnya itu COVID ini berlaku, saya terus relawan ke lapangan. Saya terus ke lapangan selama 2 minggu di bandara. Jadinya kemudian saya pulang selepas habis tempoh itu saya pulang. Jadinya kawan-kawan yang lain memang mewujudkan platform itu online konsultasi. Jadi online konsultasi ini ada di bawah pemerintah dan juga ada di bawah universitas dan juga ada di bawah NGO. Jadi memang banyak. Saya pernah dengar ini bukan dari pengalaman sendiri tapi dari lingkungan psikiater mengatakan satu hari kadang-kadang lebih 20. Jadi mereka satu hari jadi lebih 20. Jadi memang yang counselor itu sendiri ataupun psikolog yang menerima panggilan itu sendiri kadang stres. Sudah 1 minggu sudah stres. Jadi tapi alhamdulillah itu macam tempoh yang sudah berlalu. Itu dalam tempoh 1 bulan 2 bulan yang dahulu. Sekarang ini lebih melihat kepada ekonomi, jadi bagaimana nak meneruskan kelangsungan hidup. Tetap stres, tapi stresnya sedikit berbeza. Oke. Jadi dulu menarik ini. Oke. Jadi saya kira memang banyak ya pemicunya stres tadi ya. Kalau di awal mungkin berita yang simpang siur, kemudian sekarang sudah mau masuk di era ketahanan ekonomi, masuk ekonomi. Mungkin nanti sosial, budaya. Saya mau ke Nadri. Iya. Kamu itu kan ini ya sering jalan-jalan traveler kemana-mana ya. Ini gimana? Apakah merasakan yang demikian yang kemudian harus stay at home gitu ya? Yang biasanya ke Indonesia, mungkin nanti ke negara mana lagi dan sebagainya. Nadria sendiri merasakan nggak kalau kemudian pandemi corona ini mengharuskan Nadria ya stay at home gitu? Betul Pak. Sekarang sudah lama waktu tidak ada pekerjaan, saya tidak bawa tur dan hanya stay at home Pak. Ini sedikit sulit. Tentu saja saya sudah terbiasa bekerja selalu. Mungkin dua kali atau 3 kali bawa tur dalam 1 bulan. Setiap bulan 2 atau 3 tur. Ini hampir 20 hari. Dan sekarang saya di rumah saja. Di rumah saja ya. Jadi di rumah saja. Dan apalagi saya sendiri Pak. Saya sendiri. Iya. Hanya ada kucing saya. Oh, ada kucingnya yang menemani ya. Ya, asik ini ya. Jadi nanti kita bahas ini ternyata ada teman lain yang bisa menemani ya, mengalihkan emosi gitu ya. Oke, Nadrie, nanti kita bahas lagi ya. Kita harus kembali karena harus ada iklan dulu, Nadrie. Nanti kita kembali bersama Nadrie dan juga para narasumber yang lain. Selepas kita akan kembali dari iklan yang satu ini dulu.
Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita masuk di segmen kedua. Kita kembali ngobrol dengan Nadrie yang ada di Turki ya. Tadi menarik ya, Nadrie ini ada teman ya. Nanti kita bahas juga dengan Mbak Nita dan Dr. Catur sama Mas Yul. Ini kucingnya tadi namanya siapa, Nadrie? Mungkin bisa disampaikan ke kita. Ini menarik loh, kucing menemani di saat era pandemik harus work from home. Siapa kucingnya namanya, Nadrie? Kucing saya namanya Kaju. Yang sudah berapa lama menemani itu? Sudah 6 tahun. Oh, 6 tahun ya, luar biasa ya. Sudah 6 tahun. Ya. Oke, makasih Nadrie. Mbak Nita, memang dinamika psikologi terutama tadi ya, selain yang ada di Indonesia, tentu di luar negeri pun merasakan yang sama ya. Seperti Nadrie tadi yang dia memang terbiasa pergi kemana-mana gitu, kemudian harus di rumah. Tadi menyampaikan bahwa, waduh ini nggak nyaman sekali ini ya. Beberapa minggu ini harus di rumah. Sebenarnya dinamika psikologi apa yang dirasakan oleh teman-teman yang harus kemudian stay at home yang biasanya keliling-keliling gitu ya? Apa yang dirasakan sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Jadi ini menarik ya, karena memang ini juga sering dialami oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Muda milenial itu biasanya mereka sering kongko-kongko, kemudian gaul begitu. Beda sekali dengan zaman dulu kan orang lebih senang di rumah saja gitu. Nah, kalau kita lihat apakah ada sesuatu atau kepribadiannya seperti apa, mungkin ini bisa dikaitkan dengan apakah mereka itu ekstrovert atau introvert gitu. Jadi kalau kasusnya kayak Nadrie tadi, mungkin lebih banyak Nadrie ini tipenya yang walaupun tidak murni ya, artinya orang itu tidak akan ada yang introvert murni atau ekstrovert murni. Jadi tapi dominan yang mana gitu loh Pak Budi. Nah, ketika Nadrie bilang bahwa saya sekarang merasa tersiksa nih di rumah saja, mungkin tipenya Nadrie ini adalah mereka yang memang orang-orang yang ekstrovert, suka sekali dengan kegiatan dan banyak melakukan kegiatan tuh di luar bersama dengan orang-orang. Dan selain itu mungkin juga Nadrie tipenya adalah kinestetik. Jadi dia harus bergerak terus, tidak bisa yang hanya diam saja. Orang-orang motorik halus itu mereka diem tapi mereka melakukan sesuatu. Mereka lebih banyak introvert. Tapi kalau orang-orang yang seperti Nadrie tadi lebih banyak mungkin kinestetik. Kan harus bergerak dari satu negara ke negara lain, berinteraksi dengan orang banyak gitu. Makanya apalagi dia di rumah sendiri ya. Nah, makanya tadi berteman dengan kucing itu menurut saya itu sesuatu yang bisa sangat membantu Nadrie dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin nanti bisa katarsis, ngobrol. Kalau kita ngobrol sama dinding itu kan nggak ada yang ngerespon ya. Kalau kucing masih ada kucing masih meong gitu, masih ada responnya. Baik,
Dr. Catur, ini kalau kita lihat ya di Indonesia lah ya, kira-kira apakah sejauh ini memang ada peningkatan kasus ya? Kalau kita tengok-tengok di kejadian bencana non alam ya, maksud saya bencana alam ya, itu kan biasanya kemudian terjadi kejadian bencananya, lalu sekian bulan baru kemudian dampak psikologisnya muncul nih ya, berat itu ya. Kalau bencana non alam ini sendiri ya, seperti COVID ini, sekarang trennya ini semakin naik atau ya sudah mulai turun sehingga kemudian dengan banyak pihak melakukan aktivitas pendampingan. Gimana Dr. Kalau selama ini saya terus terang belum membaca datanya ya, data real apakah kasusnya meningkat atau bagaimana. Tapi saya melihatnya lebih ke yang datang ke klinik karena kebetulan selama masa COVID-19 ini klinik jiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sekalian promosi Mas ya, masih terbuka gitu. Aku nggak akan daftar kalau itu ya. Jadi ternyata kasus-kasus yang banyak datang dan baru itu rata-rata mereka yang mengalami dampak juga terkait dengan COVID-19. Kalau di awal-awal karena kecemasannya, bagaimana ini reaksi tubuh saya dan seterusnya, apakah saya tertular atau enggak, sepakat seperti yang diceritakan oleh Dr. Zul tadi. Kalau sekarang yang banyak itu adalah terkait dengan job loss, jadi kehilangan pekerjaan, terus kemudian nggak ada cadangan untuk sekian bulan. Kebetulan saya ada pasien manajer sebuah hotel, ya, dia mengalami overthinking yang sampai perasaannya itu kalau dalam diagnosa psikiatri itu sampai mengalami namanya general anxiety disorder. Jadi kecemasan yang luar biasa. Gitu. Ada juga guru LBB, pemilik LBB bahkan. Jadi ada LBB besar di Indonesia, lembaga bimbingan belajar, yang kalau pada bulan-bulan ini kan bulan-bulan Juni ya, biasanya kan penuh. Ya, intensif waktunya. Intensif untuk kemudian siswa-siswa SMA kelas 3 itu persiapan untuk masuk ujian perguruan tinggi. Bayangkan, biasanya penuh siswa, sekarang nol, sama sekali tidak ada murid sama sekali. Gitu. Dan tentu saja itu memberikan efek yang luar biasa. Gitu. Jadi memang kalau awal-awal dampaknya lebih ke reaksi ke tubuh, ke individual, kalau sekarang jauh lebih ke bagaimana ke depan gitu. Bagaimana terkait dengan cadangan uang saya, bagaimana terkait dengan pekerjaan saya, apakah pekerjaan ini cocok untuk yang seterusnya dan seterusnya. Seperti itu sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan misalnya sebelum pandemi corona, Dr. Catur, mungkin ada catatan apakah kemudian meningkat atau seperti apa sebenarnya kondisi yang sesungguhnya? Kalau kita ambil contoh dari kliniknya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya, kalau kebetulan di Rumah Sakit Muhammadiyah kalau sebelum corona, jadi COVID ya, itu pasien yang lebih banyak ya pasien-pasien yang mengalami gangguan psikiatri kronis ya karena kita juga rumah sakit tipe B yang sudah dirujuk ke sini, dan juga gangguan-gangguan yang mungkin tidak terkait dengan kondisi lingkungan yang secara umum ya, paling banyak masalah rumah tangga yang akhirnya memicu gangguan psikiatri, kemudian masalah-masalah terkait dengan bullying sekolah, karena juga di sekitar tempat kami banyak pesantren, banyak sekolah-sekolah boarding, itu yang juga beberapa mengalami gangguan penyesuaian, kemudian depresi, dan beberapa mungkin mengalami ansietas. Kalau sekarang kejadian-kejadian yang diakibatkan secara tidak langsung oleh COVID itu yang lebih dominan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi dinamika COVID-nya itu yang menjadi faktor utama ya, Mas Catur ya. Oke, Mas Catur. Peningkatan ya, saya kira ini di Indonesia ya. Kalau di Malaysia sendiri, Bang Zul mungkin bisa diceritakan ke kita yang ada di Indonesia, apakah memang kondisi yang demikian itu Malaysia sejauh ini juga masih mengalami yang demikian? Kalau Malaysia saat ini sudah lebih longgar atau masih diperketat, Bang Zul? Ya, kasus COVID-nya sudah semakin menurun ya. Jadi kalau seharian kes-kes sehariannya lebih banyak kes-kes yang diimport dari luar. Jadi kes yang untuk orang tempatan rakyat Malaysia sendiri sangat kurang, sangat sudah sedikit. Jadi pemerintah juga sudah melonggarkan sedikit ini MCO ni, restricted movement ni sudah dilonggarkan. Jadi kalau kamu lihat di Lebuh Raya jalannya sudah mula macet. Jadi kedai-kedai sudah dibuka. Jadi cuma sekolah, universitas masih lagi tetap kosong. Jadi masih lagi online learning. Jadi
Dan betul seperti Mas Jatu bilang tadi ya, kasus psikiater ni agak unik sedikit. Untuk saya sendiri, kalau saya melihat kasus-kasusnya ya, ada yang kasus anxiety-nya dia di tahap ekonomi yang tidak begitu tinggi, pekerjaannya hilang, pekerjaannya, perniagaannya kurang. Tapi anxiety-nya tidak begitu teruk. Jadi dia macam dia melihat, dia bertindak kreatif, dia menjanakan kewangan dan perniagaannya melalui rumah, online, bikin kue, mungkin online tutorial. Jadi dan satu kasus lagi, seorang arkitek yang gajinya tinggi. Jadi dia mengalami depresi. Kerana dia tidak bertemu orang, tidak dapat turun ke projek. Jadi dia mengalami depresi. Jadi kadang-kadang kasusnya sudah tidak seperti yang kita biasa lihat sebelum ini. Jadi ada seperti Nita juga sebut tadi kan, personality. Jadi jika kalau kita introvert, mungkin COVID ini satu saat yang sangat indah buat kita ya, introvert. Ataupun untuk yang extrovert, mungkin ini satu yang sangat stres. Untuk seperti saya sendiri, saya berminat untuk menulis dan membaca. Jadi Masya Allah, ni sebagai satu hikmah dan satu COVID ni saya duduk di rumah dan banyak membaca dan menulis. Sambil ke klinik melihat kasus-kasus, jadi saya banyak masa untuk membaca dan menulis. Jadi ramai yang berbeza caranya. Bang Yul, kalau di Malaysia sendiri, kalau kita lihat kemudian dampak yang paling tinggi untuk psikologi atau kejiwaan yang dialami warga itu sampai sejauh apa dampak yang ditimbulkan? Apakah sampai ada yang melakukan upaya bunuh diri misalnya, atau seperti apa? Ada sebegitu. Ada yang kemurungannya memang sudah ada suicidal ya. Dan juga ada juga yang sudah keruntuhan rumah tangga itu sendiri ya. Jadi perkahwinan itu sudah mulai retak ya. Jadi kita melihat ada perkahwinan yang semakin utuh. Jadi kita melihat suami isteri semakin erat. Ada juga yang suami istrinya hari-hari jumpa, hari-hari tak jumpa. Nampak melihat banyak kekurangan dan kelemahan kan. Karena hidup bersama terus ya. Stay at home. Jadi semakin tahu ini suami saya seperti ini ternyata ya, karena kumpul terus ya. Makanya saya sering keluar saya Bang Yul, biar nggak terlalu ketahuan Bang Yul. Oke, terima kasih Bang Yul. Saya mau lagi ke Nadrie. Jadi kalau tadi Nadrie menyampaikan bahwa wah saya galau ini ya, saya resah ya karena di rumah saja. Lalu apa yang dilakukan Nadrie sejauh ini untuk menghilangkan rasa resah, rasa galau, rasa gabut tadi itu agar tetap masih bisa ngobrol santai dengan si kucing? Apa yang dilakukan Nadrie? Pengalian seperti apa yang dilakukan untuk mengalihkan emosi-emosi yang tidak sehat itu ke hal yang positif? Apa Nadrie? Pak Budi, kadang-kadang tidak mudah mengatasi emosi. Kadang-kadang tidak mudah. Tetapi alhamdulillah saya masih percaya saya masih oke. Karena serius tidak mudah. Tetap di rumah saja sendirian. Ada hanya kucing. Bekerjanya tidak ada juga. Tetapi alhamdulillah saya sangat aktif di media sosial. Jadi sangat aktif di media sosial. Ada banyak teman-teman yang saya sudah kenal, yang saya belum kenal, tetapi ada orang-orang, ada apa itu? Sesuatu yang membuat saya percaya diri, tetap tegar gitu ya, tetap tegar, tetap semangat menjalani ini ya. Betul sekali. Kalau di Turki sendiri saat ini seperti apa kondisinya? Di Turki sendiri seperti apa sekarang kondisinya? Apakah masih ada pembatasan aktivitas di luar atau sudah mulai dibuka? Baru mulai dibuka Pak. Baru mulai dibuka. Ya, contoh hanya beberapa hari yang lalu restorannya sudah oke. Seperti itu, restoran, kafe sudah oke. Sebelumnya tentu saja kadang-kadang ada lockdown
kadang-kadang tidak ada. Karena tentu saja masih ada orang yang harus bekerja. Oke. Contoh dokter atau ya untuk ekonomi. Tetapi sekarang pelan-pelan sudah mulai berbuka. Ya. Baik. Terima kasih Nadrie. Jadi saya kira Turki pun tadi ya menyampaikan tentang mulai dibuka, tapi dengan protokol yang sangat kuat tentunya, dan tentu pertimbangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul kembali munculnya perkembangan virus kembali ini yang menjadi kehati-hatian bersama. Baik, terima kasih. Kita akan kembali para pemirsa selepas yang satu ini. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Program langkah pasar lebih menganut sistem hukum yang bergerak sivil atau inovator. Kita akan berbincang berbagai isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar. Perayaan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi di Indonesia mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar. Jadi jangan kompetisi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Kita kembali di Coffee Talk on TV bersama dengan 4 narasumber kita yang ada di studio dan juga yang ada di Malaysia, Turki, dan juga di Jawa Timur. Baik, nah tadi kita sudah ngobrol tentang dampak-dampak psikologisnya ya kepada warga yang terdampak COVID-19, baik itu di Indonesia maupun juga di Malaysia, serta yang merasakan sendiri adalah Nadrie yang di Turki. Oke, sekarang kita mencoba untuk ngobrol mengenai lalu strategi apa yang dilakukan
untuk mengurangi dampak psikologi itu masing-masing ya, baik di yang Indonesia maupun yang ada di Turki. Tapi sebelum itu LCC, MCC PP Muhammadiyah ini di bawah Mbak Nita ini sebenarnya punya tools alat untuk mengukur sejauh mana kemudian kecemasan yang dialami masyarakat. Mbak Nita, beberapa waktu yang lalu kan sudah dibuat ya? Ya, betul Pak. Namanya apa Mbak? Jadi kita punya namanya Psikofit dan Psikefit Pak. Oke, apa itu singkatannya? Kalau Psikofit itu senarai perilaku diri, kalau Psikefit itu senarai kecemasan diri. Wah, apalagi ini menarik nih. Psikofit dan Psikefit ya. Iya. Jadi ini alat dirancang untuk apa Mbak? Jadi kemarin kan kita melihat bahwa masyarakat banyak cemas, tapi belum tentu semuanya kan dapat kita akses gitu ya Pak ya. Jadi supaya bisa menjangkau ke seluruh Nusantara dan ini nanti relawan-relawan juga bisa pakai, maka kita kemudian membuat alat ini supaya bisa dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok sekalipun gitu. Dengan tujuan nanti supaya ketika kita sudah bisa memetakan bagaimana kondisi kecemasannya, kemudian perilaku dirinya itu mengarahnya seperti apa, maka kemudian kita bisa lakukan gerak bersama, treatmentnya tapi treatment bersama gitu Pak. Jadi kita nggak person by person lagi gitu. Karena ketika person by person itu kan nanti apalagi kalau kita menuju ke sekarang ini kan kayaknya kurang efektif ya. Tapi ketika kita lakukan nanti misalnya, ternyata katakanlah misalnya di Jogja itu ternyata masih banyak yang membutuhkan untuk dikuatkan dalam apa gitu. Nah kemudian nanti kalau di Aceh gitu, Aceh kan memang kemarin sedikit ya untuk PDP-nya gitu. Mereka sudah berhasil lebih dulu gitu. Nah itu tapi apakah mereka itu dalam pemetaan masih membutuhkan sesuatu yang lain? Nah itu yang akan kita lihat nanti. Jadi pemetaan per wilayah itu nanti akan terlihat Pak, karena di dalam senarainya itu sendiri kita sudah petakan berdasarkan provinsi-provinsinya, gitu Pak Budi. Jadi psikofit ini bisa dilakukan oleh siapapun ya? Bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus psikolog. Tidak harus psikolog gitu. Jadi nanti relawan itu bisa. Yang penting bahwa dia menguasai gitu. Dan ini kita sudah pertimbangkan kemarin karena memang kalau misalnya alat ini tidak fleksibel, nanti dikhawatirkan nanti kan kita akan menyalahi aturan kode etik psikologi. Tapi ini dibuat siapapun bisa. Makanya kita namanya senarai. Iya. Jadi siapapun bisa pakai, istilahnya kuesioner gitu Pak. Dan secara hukum sudah legal ya? Sudah legal secara hukum karena kita sudah menghakikan. Jadi ini hak kekayaan intelektual milik dari MDMC PP Muhammadiyah, dan itu kita sudah per Mei kemarin itu sudah masuk pada haki gitu. Jadi insya Allah nanti sudah sah gitu. Jadi kalau mau dipakai siapapun silakan bisa digunakan dan tidak harus psikolog. Tidak harus psikolog. Lalu mereka bagaimana kemudian mendiseminasi tools ini ke masyarakat tadi? Apakah dibuat dalam bentuk form seperti apa atau bagaimana Bu? Iya, jadi kalau untuk awal ini kita baru rancang dalam bentuk Google Form. Tapi ke depan kita punya rencana mau dibikin sebuah aplikasi atau sebuah website gitu, sehingga aksesnya tidak hanya melibatkan relawan yang harus datang atau relawan yang menyebarkan, tapi masyarakat sendiri bisa mengakses dari manapun. Termasuk Nadria boleh ngisi ya? Oh boleh sekali, nanti Nadria bisa silakan mengisi dan kita akan petakan sebenarnya kebutuhan Nadria sekarang ini apa gitu. Iya, nanti dikirimin Nadria. Boleh. Nanti biar ngisi Nadria ya. Jadi Nadria ini MCC atau Muhammadiyah COVID-19 ini membuat alat tools kecemasan gitu ya. Jadi sejauh mana Nadria cemasnya di rumah itu ada toolsnya. Nanti dikirimi sama Mbak Nita biar Nadria juga ikut ngisi. Termasuk Bang Yul juga nanti ikut mendiseminasi ya. Jadi bisa teman-teman Malaysia ya bisa diukur gitu ya, bisa dilihat. Boleh. Dan justru mungkin misalnya bermanfaat di Malaysia boleh saja untuk dipakai. Siapa tahu memang di sana dibutuhkan gitu. Jadi namanya adalah Psikofit dan Psikefit. Nanti relawan dimanapun Anda berada bisa menggunakan alat ini. Nanti akan kita share ya Mbak di TVmu juga akan kita share juga. Nah jadi nanti itu akan ketemulah kemudian petanya ya. Petanya kemudian sejauh mana kecemasan yang dialami oleh warga. Ya, jadi kita kan di situ ada pemetaan bahwa pertama dari si Psikofitnya dulu. Psikofit itu apakah dia perilakunya ini mengharap resiko yang rendah, sedang atau tinggi gitu. Resiko terhadap apa? Resiko untuk bisa terpapar. Walaupun sekarang mungkin kita maksudnya sudah mulai dibuka, PSBB sudah tidak ada gitu. Justru di situ chance-nya untuk kita besar sekali ya. Iya. Karena ketika kita tidak selektif dengan diri kita sendiri kan berarti bisa menulari orang lain gitu Pak Budi. Maka alat ini menurut saya ini sangat membantu kita nanti untuk di lapangan. Lalu yang kedua Psikefit. Psikefit kan lebih ke
kecemasannya. Jadi nanti bagaimana kemudian kita bisa mengukur diri kita, oh kita ini masuk yang rendah, sedang atau tinggi. Kalau memang kita udah masuknya yang tinggi, nanti kan udah langsung keluar tuh di situ hasilnya seperti apa. Nah berarti kita, mungkin kita memang perlu untuk konsultasi, dan ini juga bisa mengurangi stigma di masyarakat, begitu Pak. Dan setelah itu kemudian dilakukan analisis oleh teman-teman. Treatmentnya kemudian konselornya dari LDP. Konselor dari LDP MCCC ini kita menyediakan ada 60 psikolog tersebar di seluruh Indonesia dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Asia Indonesia. Dan selalu siap menemani para masyarakat ya. Selalu siap sampai jam 10 malam. Oke, baik. Mas Atur, jadi ini ada Psikofit Mas. Keren Mas Alkatul Kurnianto mengukurnya. Nah, karena nanti kan udah diukur tuh kecemasannya seberapa atau kemudian kegalauannya seperti apa. Lalu kemudian apa sih yang harus dilakukan kalau kemudian sudah diketahui datanya secara besar gitu ya, secara masif kita akan himpun datanya. Setelah kita dapatkan, apa sih sebenarnya strategi yang harus dilakukan agar masyarakat kemudian turun nilai kecemasannya dan turun nilai kegalauannya tadi itu. Kesantuinya harus bagaimana ini Mas Catur? Baik Mas Budi, jadi sebenarnya ada hal-hal dasar yang harus kita lakukan. Jadi kita harus penuhi hal-hal itu dulu agar memastikan emosi kita itu tetap dalam kondisi yang stabil. Yang pertama hal dasar itu misalnya terkait dengan kebutuhan tidur kita, gitu ya. Ketika masa pandemi, kemudian kemarin juga bulan puasa, seringkali ada perubahan pola tidur, gitu. Apalagi ketika kita di siang hari, screening time kita memanjang, kita nonton HP terus, online terus, Mas Budi siaran terus panjang waktu, gitu ya. Ini kan akhirnya waktu kita untuk ke screen itu jadi lebih panjang. Itu pasti akan menyebabkan kita jauh lebih mudah mengalami insomnia dibandingkan ketika kita berkurang, ketika kita nonton HP-nya. Jadi pertama penuhi kebutuhan dasar kita, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, pastikan kita juga melakukan aktivitas yang seimbang. Seimbang itu aktivitas ketika itu mengandung aktivitas yang membuat kita senang, seperti nandrie, melihara kucing, melihara tanaman, melihara bunga, membaca, menulis, ya Mas Zul juga ya, menulis buku-buku laris di Malaysia yang sekarang lagi trending. Terus kemudian aktivitas kita juga harus mengandung aktivitas yang membuat kita merasa berprestasi, gitu. Jadi kita ngepel rumah, kemudian kita membayar iuran listrik, sesuatu yang membuat kita puas, gitu. Harus kita tidak hanya sekedar beraktivitas yang membuat kita senang aja. Kita harus punya aktivitas yang membuat kita merasa berprestasi. Dan yang ketiga, kita harus punya aktivitas yang membuat kita merasa aktif secara sosial. Termasuk juga melihara kucing gitu, membuat kita merasa aktif secara sosial. Kita bisa ngobrol, kita bisa memberikan sesuatu. Ini penting untuk menyeimbangkan zat yang namanya kalau di otak kita namanya dopamin, serotonin, dan juga oksitosin ketika kita merasa aktif secara sosial. 3 hal itu bisa kita lakukan untuk memastikan kita tetap santuy dalam kondisi yang mungkin bikin kita gabut seperti sekarang. Oke, baik, menarik ini ya, ada 3 poin ya. Dan nanti kita akan dengarkan juga Bang Zul cerita ini bagaimana kemudian mengalihkan energinya yang selama ini harusnya dia keluarkan harus kemana-mana, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang sekarang lagi trending di Malaysia. Bang Zul, nanti cerita selepas kita kembali iklan yang satu ini Bang. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional
untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Ya baik, kita kembali di segmen terakhir dan kali ini kita akan mendengar salah satu cara gitu ya, salah satu cara mengalihkan emosi di rumah ketika kita harus WFH atau work from home. Dan kita akan belajar ke Bang Zul ini ya. Bang Zul ini bukunya keren ini ya, menurut Dokter Catur loh. Saya dikasih tahu Dokter Catur bukunya keren ini, laris manis di Malaysia. Jadi bagaimana Bang Zul, ceritain dong ke kita semua biar kemudian mungkin sebagian teman-teman juga bisa loh melakukan yang sama untuk lebih produktif ya, karena Muhammadiyah tidak terlalu bersepakat dengan istilah new normal, tapi dengan menggunakan istilah produktif di era pandemik. Silakan Bang Zul, ceritain dong ke kita semua. Terima kasih. Ya, Mas Catur ada-ada aja. Belum trending lagi ya. Ramai di Malaysia enggak kenal lagi penulis bernama Zul Azlin. Belum kenal. Jadi, tapi ya alhamdulillah sudah baru-baru ini sudah diterbitkan satu novel pertama ya. Bentar ya, ini tapi masih lagi dalam bentuk e-booknya ya. Oh, masih di e-book ya. Ya, e-book kerana pandemik COVID ni juga yang menyebabkan tertangguh, terhenti percetakannya. Jadi kami menunggu pandemik ini pergi, jadi mungkin akan ada buku fizikalnya. Alhamdulillah itu novel, tapi itu pada tahun lepas dah diterbitkan tahun ini. Tapi mau cerita tentang pandemik COVID ini, ya prosesnya bagaimana? Alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, banyak duduk di rumah, jadi banyak punya masa untuk membaca buku-buku yang entah bila mau dibaca. Jadi dan saya fikir novel itu, membaca buku itu sedikit berbeza daripada membaca status-status media sosial ya. Jadi dia memerlukan kita satu kesabaran, ketekunan, dan yang paling penting yang saya lihat, membaca cerita fiction itu memberi satu kesan empati, memberi kita satu kefahaman tentang kesusahan orang, tentang perwatakan orang yang berbeza dari kita. Jadi membuatkan kita lebih faham secara perlahan-lahan, bukan secara cepat, laju seperti media sosial. Jadi novel itu memberi kita satu dunia lain juga. Satu, keseronokan. Kedua, empati. Dan ketiga, tentulah nilai-nilai pemikiran yang ada dalam novel. Jadi saya dan juga kemudian membaca itu perlu, bagi saya perlu ada menulis juga. Jadi menulis itu memberi satu ruang ataupun saluran untuk kita muntahkan segala keserabutan itu dalam kepala kita. Jadi tulisan itu tak perlu dibaca orang, tak semestinya harus dibaca orang. Dia harus dimuntahkan aja. Tetapi kalau kita mau dikongsikan, harus ada tanggungjawab. Tidak boleh dikongsikan sembrono dengan mungkin ada makian ataupun menghina orang lain, itu enggak boleh kan. Jadi tulisan itu saya kira banyak juga membantu saya menghadapi pandemik COVID ini. Okay. Dan begitu juga passion saya yang datang, ada sebahagiannya yang katanya saya menulis diary distopia COVID begitu. Dan ada juga yang mula menulis cerpen, cerita pendek ya. Jadi alhamdulillah itu
Jadi menulis cerpen itu tidak semestinya harus diterbitkan, harus di orang lain dibaca, harus diberi hadiah. Tetapi ia adalah kepuasan diri sendiri ya. Contohnya saya ada dalam COVID ni saya menulis 15 rencana. Fiction dan bukan fiction. Sebentar Mas. Keren itu. Mas Catur. 15 hanya 3 saja yang diterbitkan. 3 saja dari 15. Tapi saya puas. Jadi dari 12 itu pun tidak ada orang baca, enggak apa-apa. Itu kepuasan diri sendiri. Terima kasih Bang Jul. Ini menarik ya. Ini menarik ya bahwa Mbak Nita ini tidak harus kemudian atau sebenarnya kalau kita boleh tadi memetik apa yang disampaikan oleh Bang Jul tadi bahwa banyak cara selain 3 cara yang disampaikan Dr. Catur di awal tadi itu mengenai cara mengurangi ya, kegalauan, membuat kita produktif. Iya, produktif tadi banyak cara. Tapi tadi menarik juga ketika kemudian sebenarnya kalau kita nulis selain kemudian menjadi lampiasan emosi kita, tidak harus kemudian tulisan kita itu harus dibaca orang lain. Dengan menulis itu menjadikan puasnya diri kita. Apakah memang demikian, Mbak Nita? Iya, jadi kalau dalam mekanisme psikologi itu dinamakan sebagai katarsis. Ketika kita merasakan sesuatu, kemudian kita pendam, itu kan rasanya kalau orang Jawa bilang tuh bededek gitu ya. Bededek itu artinya tertahan di dalam gitu. Nah, ketika kita menuliskan itu kan mengalir. Apa yang ingin kita sampaikan, entah itu berupa apapun. Emosi itu kan macam-macam, bukan hanya rasa marah saja. Kita sedih itu emosi, kita seneng itu emosi. Apapun itu yang kita rasakan itu emosi gitu. Selain tadi yang disampaikan Bang Zul, menulis. Sebenarnya apa saja sih yang masih bisa dilakukan teman-teman untuk mengalihkan emosi negatif menjadi emosi yang positif itu? Banyak sekali ya, menurut saya. Seperti apa misalnya? Ya, misalnya seperti ini. Ketika kita marah gitu, kemudian kita melakukan aktivitas bergerak. Kita ngepel, kemudian kita gebuk-gebuk kasur. Gebuk kasur kan dalam arti ketika jemur kasur kan ya. Jangan gebuk yang lain lah ya. Iya, marahnya kan dilampiaskan untuk hal itu gitu. Kita bersihin kamar mandi sambil teriak-teriak kan, tapi di kamar mandi siapa yang dengar? Kita kecewa, kita putus asa, tapi kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi misalnya begitu. Itu siapa yang tahu? Atau mungkin ada mungkin passion-passionnya apa gitu dia lakukan ya. Kalau dia suka nulis ya nulis, kalau dia suka main permainan ya bermain gitu ya, atau apa? Iya, betul. Nah, selain itu memang ada kondisi di mana kita memang harus seperti Dr. Catur bilang tadi, kita menstabilkan kondisi di dalam diri kita. Nah, itu bisa dibantu dengan relaksasi. Relaksasi itu bukan bermacam-macam. Namanya relaksasi, ada relaksasi pernafasan, ada relaksasi otot gitu. Jadi intinya adalah memberikan waktu hening sejenak kepada diri kita dari hingar-bingarnya dunia gitu. Kalau dalam agama Islam kita mau tidur, kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini tadi. Itu bisa sangat membantu sekali Pak Budi. Baik Mas Catur, selain tadi 3 poin tadi, kemudian juga yang dilakukan oleh Bang Zul dengan cara menulis, dan tadi Mbak Nita menyampaikan tentang katarsis, banyak hal yang dilakukan. Selain itu hal yang praktis ya, karena kan kalau kita berbicara mengenai kelompok umur ini ada lansia, ada dewasa, ada remaja, ada anak-anak. Lalu sebenarnya strategi apa agar kemudian mereka keluar dari zona gabut itu, Dr. Catur ya, dengan klasifikasi umur yang beraneka tadi itu? Yang tentu mungkin macam-macam ya strateginya ya. Ya, sebenarnya strateginya memang seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Sebenarnya asalkan itu seimbang saja, ya. Asalkan kita tidak berlebihan di satu sisi. Misalnya kita terlalu berlebihan dengan aktivitasnya semakin aja nonton sepanjang waktu, atau mungkin kita aktivitasnya kayak tadi ya saya jelaskan terus berprestasi, kita ngepel sepanjang waktu, atau kita cuma ngobrol dengan kucing dan melakukan kegiatan sosial saja sepanjang waktu, pasti kita akan seimbang. Jadi asalkan seimbang saja sebenarnya kecemasan kita itu bisa. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nita tadi. Memang juga ada aktivitas yang itu membuat kita memiliki kesadaran kita itu tetap stabil, gitu. Yang kita sebutnya sebagai aktivitas jeda, gitu. Jadi kenapa kita ada sholat 5 waktu, ada Jumat, ada Idul Fitri, itu semata-mata agar kita punya jeda, gitu. Agar kita ini kalau orang saat ini ya, tidak overthinking, kita tidak obsesif terus gitu. Gitu. Tapi ada jeda di waktu siang, ada jeda di waktu sore, ada jeda di waktu maghrib, ada jeda di waktu subuh gitu.
sehingga kita bisa duduk tenang. Sebenarnya bahkan adanya COVID pandemi ini adalah jeda dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Agar kita duduk tenang, Mas Zul menghasilkan 15 cerpen. Gitu. Jadi ini adalah waktu-waktu jeda yang di sini kita akan duduk dan kemudian kita bisa melihat lagi tujuan hidup kita. Dan memang penting sekali seperti yang disampaikan oleh Mbak Nita, aktivitas-aktivitas yang membuat kita tetap sadar. Gitu. Karena kalau kita nggak sadar jadinya overthinking, cemas panjang waktu yang kalau dalam konteks psikiatri namanya obsesi. Oke Mas Ator, jadi saya kira poin yang menarik. Nah kalau kita ke Nadrie, kalau kita kemudian mereferensi apa tadi yang disampaikan Dr. Catur dan Mbak Nita, Nadrie sendiri dalam posisi saat ini sudah merasa nyamankah dengan apa yang telah dilakukan untuk mengurangi rasa-rasa kegalauannya, Nadrie? Sekarang saya merasa sudah lebih oke. Sudah lebih oke. Hanya beberapa hari yang lalu saya jadi sangat pesimis. Ya, ini bisa jadi, ini bisa jadi. Sekarang alhamdulillah sudah lebih oke. Saya coba hampir setiap pagi karena sudah bisa keluar dari rumah. Hampir setiap pagi setelah bangun saya coba keluar dan walking. Itu saja contoh. Atau contoh membuat ajaran untuk besok. Sesuatu yang kecil saja. Tetapi memastikan sesuatu yang saya mau melakukan besok. Seperti ini, pelan-pelan. Jadi alhamdulillah. Ya, khususnya media sosial bantu saya sangat banyak. Maksud saya tentang ada cukup banyak psikologis dan ya dokter-dokter juga di sosial media di Turki. Mereka juga sekarang bekerja keras karena seluruh dunia situasinya di seluruh dunia situasinya yang sama saja. Dan mungkin ini paling berat untuk dokter di rumah sakit untuk pekerjaan keras untuk psikologi juga, ya itu betul. Jadi saya merasa sangat bersyukur dan ya. Nadrie, apa pesan Nadrie kepada teman-teman yang mungkin seprofesi dengan Nadrie, para traveler gini? Apa pesan Nadrie agar mereka tetap betah ya, sementara mengurangi aktivitas kemana-mananya? Apa pesannya Nadrie ke mereka? Kepada siapa? Kepada pekerja traveler? Ya, kepada semua profesi yang mungkin sama dengan Nadrie, yang suka traveler suka kemana-mana gitu. Untuk pekerjaan saya, pemandu wisata, khususnya Turki, atau karena kurang tahu seluruh dunia, tetapi saya sudah tahu tentang Turki. Ini tourism itu bisa langsung henti bila sesuatu terjadi di dunia, contoh gempa bumi yang besar atau masalah yang lain, langsung bisa henti. Jadi di pekerjaan saya mungkin paling bagus adalah manage tentang ekonomi. Ini sangat penting supaya bisa tetap kuat. Baik, terima kasih Nadrie. Jadi pesannya adalah kuatkan diri, kuatkan ekonominya agar bertahan di rumah tetap menyenangkan. Terakhir Mbak Nita, jadi kira-kira kesimpulan kita apa? Strategi apa yang mesti kita lakukan secara tepat agar kemudian kita lepas dari kegalauan, kegabutan ini, dan kemudian ini kita sebut sebagai cara santuinya. Kira-kira apa Mbak Nita? Pesan kuat ke seluruh masyarakat? Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya rasa menghadirkan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah lakukan, tapi itu sebetulnya hal yang sederhana saja di rumah. Jadikan diri kita berarti. Dengan kita merasa berarti, maka kemudian kita merasa bahwa kita dibutuhkan orang lain. Itu akan memunculkan semangat hidup yang luar biasa.
Baik, Pak Budi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nita, terima kasih Dokter Catur, terima kasih Nadrie, terima kasih Bang Yul yang sudah bersama kita di TV Muhammadiyah sore hari ini. Dan saya kira banyak hal yang telah disampaikan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Turki. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama di hari Senin untuk acara Coffee Talk on TV. Sekali lagi terima kasih Dokter Catur. Saya kira banyak sekali yang beliau sampaikan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama adalah pemirsa TVmu yang hari ini terus menonton, menyimak bersama, mencintai Coffee Talk on TV. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.